Oke semuanya, setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kelas dan apa itu objek. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu access modifier. Jadi nanti access modifier ini akan kalian manfaatkan untuk keperluan materi-materi yang akan datang, seperti itu. Tepatnya di pemrograman berorientasi objek. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu sudah punya pandangan atau paham gitu ya terhadap perbedaan dari tiap access modifier gitu. Nah di sini saya menggunakan referensi dari mahircoding.com yang nantinya akan saya tuliskan linknya di deskripsi supaya teman-teman bisa mempelajarinya lagi secara lebih detail gitu ya. Nah di sini access modifier sendiri itu adalah sebuah hak akses. Oke, sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, metode, ataupun kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data ketika kita ingin mengakses objek lain, seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi, access modifier itu adalah sebuah hak akses, gitu ya. Hak akses yang nantinya dapat mengatur siapa saja yang dapat memanggil atau mengakses dari data kita. Nah, biar nggak lama-lama ya, biar nggak bingung nih. Jadi di sini access modifier itu ada 4 jenis, ada public, protect, non-modifier, dan private. Gitu ya. Nah, di mana masing-masing jenis modifier itu mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Dimana kalau modifier public itu datanya itu dapat diakses di seluruh kelas, dapat diakses di semua package, subclass, dan world. Kalau protect, data tersebut hanya dapat diakses di kelas itu sendiri, di package, dan subclass. Kalau no modifier berarti tanpa menggunakan atau tanpa menuliskan access modifiernya, berarti data tersebut dapat diakses di kelas itu sendiri dan di package itu sendiri. Kalau private, dia hanya dapat diakses melalui kelas itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Langsung kita masuk ke NetBeans. Di sini, di latihan yang ada di modul, jadi teman-teman harus coba dulu ya. Di sini ada access modifier kan? Access modifier. Access modifier private. Untuk menginisialisasi variabel name, nama, dan alamat. Jadi, variabel name, nama, dan alamat ini kan punya access modifier private ya. Nah, berarti itu kalau private di sini kita lihat, kalau private itu dia hanya dapat diakses di kelas itu sendiri gitu. Ya kan? Jadi di sini untuk variabel name, nama, dan alamat itu dia hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Di kelas mana? Yaitu di kelas mahasiswa. Jadi kalau semisal teman-teman mau manggil variabel name, nama, dan alamat ini ke kelas lain, misal di kelas ini, di kelas 2D, maka kalian tidak akan bisa mengakses variabel ini gitu. Jadi variabel ini itu tidak dapat dipanggil di kelas lain selain kelas mahasiswa. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh ini ya, kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini kan berarti dia tanpa akses modifier ya. Tidak ada tulisan private, public, ataupun protect. Dia tanpa menuliskan akses modifier. Berarti di sini kelas mahasiswa itu memiliki modifier no modifier ini, yang ini. Jadi, kalau semisal modifiernya ini, berarti kelas mahasiswa tersebut ini ya dapat diakses di kelas itu sendiri, yaitu di kelas mahasiswa dan di package. Package-nya itu yang mana? Di sini. Ya kan? Ini package-nya. Jadi dia dapat dipanggil di package-nya. Dan dapat dipanggil juga di kelas yang lain, pokoknya selama kelas itu ada dalam satu package yang sama seperti di kelas mahasiswa ini. Jadi kan kalau kelas mahasiswa ini kan ada di package ini ya, C modul 1. Berarti kelas mahasiswa itu juga dapat diakses di sini.
di kelas main, kelas latihan, dapat diakses. Pokoknya kelasnya itu sama seperti package dari kelas mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Sama juga seperti yang lain, ya. Kalau public berarti dia dapat diakses di seluruh kelas, seluruh package, dan seluruh subkelas dan world. Gitu. Nah, pemberian dari akses modifier itu sendiri itu diberikan kepada siapa saja, yaitu kepada kelas juga bisa, metode, apalagi kemudian variabel juga bisa ini ya, variabel dan yang lain sebagainya, seperti itu. Jadi nanti ini itu untuk hak akses sendiri tadi ya, bertujuan untuk kita itu mengatur data kita itu dapat diakses oleh siapa, sampai mana gitu. Jadi kalau yang ini kan ada variabel. Nah, kita mau buat variabel ini itu dapat diakses di mana gitu. Jadi biar untuk menjaga keamanan dan nggak bingung aja gitu kan, nanti gimananya. Jadi harus kita kasih access modifier gitu. Nah, lalu kemudian subkelas ini apa? Nah, subkelas itu adalah anak dari sebuah kelas. Dari kalau semisal kita mau membuat kelas gitu ya. Semisal kelas mahasiswa ini. Nah, kelas itu dapat dibentuk sebuah anak. Jadi kelas itu bisa punya anak gitu, namanya subkelas. Nah, tapi untuk penjelasan itu akan dijelaskan nanti ya. Akan dijelaskan nanti setelah mungkin materi-materi ke depan ini pokoknya. Gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan dari access modifier sendiri cukup sekian ya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca lagi di link yang akan saya bagikan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.